Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 245. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan rencana kubu SMA Jujutsu untuk membasmi Sukuna jika Gojo dikalahkan. Di mana di sana Higuruma mengajukan diri untuk maju setelah Kashimo Hajime. Karena Higuruma memiliki kemampuan untuk menyegel teknik kutukan Sukuna. Lalu tidak hanya itu, pada chapter ini kita juga akhirnya diperlihatkan Yuji yang berhadapan dengan Sukuna. Dan chapter pun ditutup dengan Higuruma yang sukses menjebak Sukuna dalam domainya. Dan sidang pembantaian Shibuya pun kembali dibuka. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Pertarungan Naraka Part 17. Panel pertama sendiri dibuka dengan duel Hakari versus Urame. Di sini Urame merasa kesal karena dirinya berhasil dipisahkan dari Sukuna. Dan kelihatannya hal ini memang merupakan rencana kubu SMA Jujutsu untuk memisahkan mereka. Khususnya Kusakabe sendiri yang bilang kalau Urame bukanlah penyihir yang bisa dikesampingkan. Kembali ke cerita, pada momen ini Urame pun mengeluarkan serangan Frost Calm-nya dan sukses mengenai lengan kanan Hakari. Dijelaskan kalau serangan Frost Calm tersebut adalah esensi dari teknik kutukan Ice Formation milik Urame. Di mana dengan teknik tersebut, Urame mampu membuat energi kutukannya menjadi sangat dingin hingga mampu membekukan secara total targetnya. Dan yap, di sini lengan kanan Hakari pun membeku, lalu Urame langsung menghancurkannya. Sembari bersiap untuk melancarkan serangan penutup, Urame pun berkata kalau pertarungan ini sudah berakhir. Namun tepat pada panel berikutnya, lengan kanan Hakari yang hancur tadi sudah utuh kembali dan langsung melempar Urame ke gedung di bawahnya. Di sini Urame masih bertahan, namun dirinya pun tetap dibuat terkejut. Karena menurut Urame, kecepatan regenerasi Hakari bahkan melampaui Sukuna dan Gojo Satoru. Tapi terlepas dari itu, berikutnya Urame pun lanjut menyerang menggunakan jarum esnya. Serangan tersebut sukses mengenai samping perut Hakari. Namun tentu saja luka tersebut langsung sembuh dalam sekejap. Hakari terus maju dan menendang Urame. Urame menahannya dan membekukan kaki Hakari. Namun Hakari langsung menghancurkan kakinya yang beku itu dan tetap lanjut melandaskan tendangannya tepat ke komuk Urame. Karena saking cepatnya regenerasi Hakari. Di sini Urame terpental cukup jauh, hingga tak lama kemudian setelah menerima tendangan tersebut, Urame pun bergumam kalau dirinya akan merubah pandangannya terhadap Hakari. Menurut Urame, para penyihir modern memiliki kecenderungan untuk tetap menahan kemanusiaan mereka. Mereka tidak berani untuk membunuh atau menghancurkan sesuatu. Padahal sebagai penyihir Jujutsu, mereka bisa saja melakukan apapun yang mereka mau. Dan alasannya menurut Urame karena para penyihir modern ini dalam tanda kutip menjaga kemanusiaan mereka karena pada dasarnya manusia itu takut akan kesendirian. Dan ketakutan itulah yang membuat para penyihir zaman modern menjadi lemah. Akan tetapi di saat yang sama Urame tidak melihat kelemahan tersebut dalam diri Hakari. Dan oleh karena itu pada momen ini Urame pun sudah tidak menganggap Hakari sebagai manusia lagi dan berniat menghabisi Hakari dengan seluruh kekuatannya. Lalu selanjutnya mendengar ocehan Urame tentang kemanusiaan, Hakari sempat menyebut Yuta kalau adik kelasnya itu juga membicarakan tentang hal yang sama. Menurut Hakari, Yuta adalah orang yang agak suram, tapi Yuta merupakan orang yang selalu memegang kata-katanya. Dalam sisi tersebut, Hakari sangat respek pada Yuta. Dan ya, terlepas dari itu, sang dewa judi Hakari yang selalu membara berhadapan dengan sang bintang es Urame, situasi di antara mereka berdua pun kini mulai semakin serius. Oke, selanjutnya adegan pun kembali pada sisi Yuji Sukuna. Di sini setelah membela Yuji, Higuruma langsung menuduh Sukuna kalau dialah sosok di balik pembantaian Shibuya. Pada momen ini Higuruma juga sudah memegang bukti yang cukup kuat tentang Sukuna, yang berisi fakta bahwa Sukuna pernah ada dalam tubuh Yuji, beberapa detail kenapa Sukuna mengendalikan tubuh Yuji, dan rekaman keji terkait tindakan Sukuna setelahnya. Menurut Higuruma, dengan semua bukti tersebut bisa dipastikan kalau Sukuna akan mendapatkan hukuman mati.
Tapi menariknya, menurut Higuruma juga ada sebuah celah. Jika Shikigami Judgment justru malah mempertimbangkan kalau Sukuna memiliki masalah mental, maka Sukuna tidak bisa dituntut sebagai kriminal. Berikutnya dengan cukup panjang lebar, Higuruma pun menjelaskan tentang aturan domainnya pada Sukuna. Namun Sukuna langsung berkata kalau Higuruma banyak bacot. Sukuna tahu tentang aturan domain Higuruma saat dirinya masih ada di tubuh Yuji. Sukuna juga lanjut berkata kalau dirinya tidak peduli tentang apa yang telah ia lakukan dan kapan ia melakukannya. Satu-satunya hal yang ia pedulikan dan menarik perhatiannya saat ini adalah pedang eksekusi milik Higuruma. Dan ya, tak banyak lama Sukuna pun langsung meminta Judgment untuk mengakhiri sidang tersebut. Dan tak perlu waktu lama juga, Shikigami Judgment pun langsung menjatuhi Sukuna hukuman mati dan penyitaan. Mendengar hal tersebut, alih-alih was-was, Sukuna justru tersenyum dan domain Higuruma pun pecah. Higuruma langsung mengaktifkan pedang eksekusinya, sementara Sukuna semakin tertantang. Pada momen ini, Higuruma berpikir kalau kemungkinan Sukuna sudah kehilangan kemampuan untuk menggunakan teknik kutukan 10 bayangan dalam pertarungannya melawan Gojo. Yang alasannya mungkin karena Sukuna sudah bertransformasi ke wujud aslinya sehingga 10 bayangan jadi tidak bisa digunakan lagi. Karena tubuh Megumi sebagai wadah dan si pemilik teknik kutukan sudah benar-benar hilang. Maka dari itu, berdasarkan kemungkinan tersebut, Higuruma pun cukup positif kalau teknik tebasan milik Sukuna lah yang disita. Lalu dengan fakta Sukuna tidak bisa menggunakan teknik kutukannya, sementara Higuruma bisa mengakses pedang eksekusi, hal ini tentunya merupakan sebuah kesempatan emas yang tak boleh dibiarkan. Berikutnya di momen yang krusial ini, Kusakabe, Ino, dan Choso pun akhirnya masuk ke medan perang. Namun sialnya di saat yang sama, Higuruma justru malah mengingat tentang seseorang yang berkata padanya, apakah Higuruma ingin mati? Yang tentu saja perkataan tersebut adalah sebuah tanda buruk tentang apa yang akan terjadi berikutnya. Di sini kesempatan emas yang Higuruma dan semua orang pikirkan tadi berubah seketika, dan satu-satunya orang yang menyadari kalau kesempatan emas tersebut salah hanya Higuruma dan Sukuna sendiri. Karena ternyata ketika seorang penyihir Jujutsu mendapatkan hukuman penyitaan dalam domain Higuruma, jika sang penyihir tersebut sedang memegang senjata terkutuk, maka senjata tersebutlah yang akan disita dan bukan teknik kutukannya. Yang dalam kasus Sukuna, senjata Kamutoke lah yang disita oleh Shikigami Judgment. Dan ya, chapter pun berakhir dengan Sukuna yang melancarkan hujan tebasan pada semua orang yang ada di sana, termasuk Higuruma dan Kusakabe. Nah oke, di akhir sedikit pembahasan dari Mimin. Seperti yang kalian lihat, ending chapter kali ini cukup membagongkan. GG Akutami lagi-lagi memberikan sebuah plot twist sekaligus plot armor untuk Sukuna. Yang mana hal ini juga banyak mengundang pro kontra pada para penikmat manga JJK. Alasannya karena aturan penyitaan senjata kutukan tersebut yang terkesan sangat mendadak dimasukkan oleh GG. Dan fakta bahwa Higuruma sebagai orang yang disebut sebagai jenius yang bisa menguasai teknik kutukannya dalam beberapa hari saja, tidak tahu cara kerja domainnya sendiri. Tapi kalau dipikir lagi, senjata terkutuk itu sebenarnya sangat langka, apalagi jika sekuat senjata milik Sukuna. Memang benar Higuruma disebutkan sudah banyak sekali melawan penyihir sejak dirinya baru dibangkitkan. Buktinya Higuruma berhasil mendapatkan 100 poin dalam The Cooling Game. Tapi meskipun Higuruma sudah melawan banyak penyihir, dengan fakta saat ini Higuruma sendiri juga terkejut karena senjata Sukuna lah yang disita, maka dalam pertarungannya melawan banyak penyihir tersebut, tidak pernah ada penyihir yang menggunakan senjata kutukan. Maka dari itu Higuruma tidak tahu kalau senjata terkutuklah yang akan disita alih-alih teknik kutukan. Jadi intinya, kenapa Higuruma bisa tidak tahu kalau senjata Sukuna lah yang akan disita? Tentu saja karena kurangnya pengalaman Higuruma. Meskipun Higuruma jenius, tapi pengalamannya masih minim. Mungkin Higuruma benar-benar belum pernah melawan seseorang yang memiliki senjata kutukan. Karena seperti yang Mimin bilang, senjata kutukan itu sangat langka. Bahkan orang sekaliber Uro dan Ryu saja tidak memilikinya.
Jadi kesalahan Higuruma pada chapter ini sebenarnya masuk akal. Tapi terlepas dari itu, berhubung kemampuan menebas Sukuna masih ada, bahkan di sini Higuruma dan Kusakabe juga terlihat menerima luka. Pada chapter depan nanti, seharusnya dan kelihatannya Yuji lah yang akan bersinar. Yuji mungkin akan ngebadanin Sukuna dan membuat celah, sehingga Higuruma bisa menyerang dengan pedang eksekusinya. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton.